Shalom adik-adik, halo semuanya. Wah, hari ini mukanya ceria-ceria banget ya Kak Pina ya. Iya Kak Juan. Wah, ini Kak Pina juga ceria banget hari ini. Oh iya, Kak Juan juga kok. Oh jelas dong, karena hari ini kan kita sama-sama ibadah Kak Pina ya. Iya, Kak. Jadi kita harus pastikan kita harus sukacita, ceria ya. Dan siapa tuh ibadah ya Kak Pina ya. Iya Kak, Kak Pina Hebat ya. siap loh. Nah, adik-adik sekarang semuanya kakak aja kita mau siap-siap, kita mau mulai ibadah tuh kayak hari ini. Tapi ada syaratnya Kak Pina. Apa tuh Kak Juan? Syaratnya adik-adik harus duduk, diam, mengikuti ibadah dengan serius. Wah, oke. Kak Pina juga ya. Duduk nih Kak. Oh, jangan, nanti gak ada yang mimpin Kak Pina ya. Oke adik-adik di rumah ya. Semuanya sekarang ambil posisi yang terbaik. Kita mau sama-sama mulai ibadah tuh kayak hari ini. Yes. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kakak aja kita mau sama-sama berdoa. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Kakak aja kita mau sama-sama berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bersyukur, Kau menyertai setiap kami Bapa dengan sempurna. Kalau hari ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan di ibadah Tuke, biar Tuhan kau sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Coba adik-adik siapa yang di sini percaya kalau kita semua adalah anak-anaknya Allah? Boleh angkat tangannya. Oh, Kak Pina percaya ya kalau Kak Pina anaknya Allah? Percaya dong Kak. Wah, Kak Juan pasti juga percaya. Adik-adik masih percaya kan? Yang percaya bahas tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yuk Kak. Yuk adik-adik kakak aja kita mau nyanyi pujian ini bareng-bareng ya. Nyanyi buat Tuhan, sama-sama katakan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Lagi ya dari awal ya katakan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Katakan aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Katakan bila iblis marah-marah, gak mau bila iblis menyuruh berbohong Kak Pina. Gak mau bila iblis mencuri Kak Pina. Gak mau, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Lagi Kak, marah-marah ya Kak. Bila iblis Menyuruhku marah-marah, gak mau bila iblis menyuruh. Iri hati Kak, gak mau bila iblis mencuri Kak. Gak mau, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Buat tepuk tangan terbaik dong anak-anaknya Allah. Woo! Wah Kak Pina, Iya, Kak sesuai sama tema kita hari ini ya Kak ya. Iya, Kak. Kita berbicara tentang iri hati hari ini ya kan Kak. Nah kalau menurut Kak Pina prajurit Tuhan tuh boleh iri hati enggak sih? Gak boleh dong Kak Oh Juan. nggak boleh ya Kak ya. Iya Kak. Berarti adik-adik di rumah gak boleh namanya iri hati. Karena kita boleh. semuanya prajurit siapa Kak Pina? Prajuritnya Tuhan ya Kak. Tuhan. Coba di sini siapa yang percaya kalau kita prajuritnya Tuhan, yang mau jadi prajurit Tuhan, angkat tangannya yuk. Wah, sekarang yang mau jadi prajuritnya Tuhan, kakak aja kita mau sama-sama lompat bareng ya Kak Pina. Oke Kak Juan. 3 kali aja. Oke Kak. Siap, 1, 2, 3 loncat. 1, 2, 3 loncat. 1, 2, 3 loncat. Oke keren, tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Prajurit Tuhan. Buat tepuk tangan adik-adik buat Tuhan hari ini. Sebab hari ini Kak Juan, Kak Pina dan adik-adik adalah prajuritnya Tuhan. Yes. Yeay. Nyanyi buat Tuhan. Yuk dari awal sama-sama katakan. Ku telah dipilih
menjadi laskarnya, mempersiapkan diri untuk dilatih. Katakan, diperlengkapi dengan senjata Allah, selalu siap melaksanakan firman-Nya. Siap ya nari buat Tuhan, katakan, jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, dipenuhi dengan Roh-Mu untuk kalahkan si jahat. Bersatu bersama-sama maju berperang, hancurkan benteng musuh, selamatkan generasi. Serahkan. Adik-adik yang prajuritnya Tuhan, sama-sama katakan, ku telah dipilih menjadi laskarnya, mempersiapkan diri. Katakan, untuk dilatih, untuk yes, pinter, katakan, diperlengkapi dengan senjata Allah, selalu siap melaksanakan firman-Nya. Yes, come on, mari katakan, menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, dipenuhi dengan Roh-Mu untuk kalahkan si. Yes, come on, katakan, bersatu, bersatu bersama-sama maju berperang, hancurkan benteng musuh, selamatkan generasiku. Biar musik memuji Tuhan hari ini, ada adik beri tepuk tangan buat Tuhan yuk. Woo! Bersorak, katakan, menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, dipenuhi dengan yes, untuk kalahkan siapa? Yes, benar banget. Bersatu bersama-sama maju berperang, hancurkan benteng musuh, selamatkan generasiku. Katakan, hancurkan benteng musuh, hancurkan benteng musuh, hancurkan benteng musuh, hancurkan benteng musuh, selamatkan generasi. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Serahkan haleluya. Yuk adik-adik, kakak aja kita mau lebih lagi menyerahkan setiap hati kita pada Tuhan. Tuhan, ini kami prajurit-prajurit-Mu Bapa yang mau lebih lagi siap dibentuk Tuhan untuk menjadi bejana-Mu yang sempurna Tuhan, untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk tetap berkenan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak kita angkat tangan. Angkat tangan adik-adik. Kita mau mengucap syukur, ngomong kalau Tuhan tuh baik banget. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami rasakan selalu kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus,
karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Bisa bilang katakan adik-adik, katakan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Yuk adik-adik, kakak ajak dari awal lagi nyanyi ini. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Ini kami anak-anak-Mu datang, Tuhan. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, Tuhan. Ini aku bejana-Mu, Yes, Tuhan. bentuklah sesuai kehendak-Mu, Ya Bapa. untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Lebih lagi bentuk kami, Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak yang mau lebih lagi dibentuk oleh Engkau, untuk Yesus. genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Yuk adik-adik, kita mau lebih lagi serius sama Tuhan. Nyatakan, Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, sebab kami mau menggenapi firman-Mu, Tuhan. firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Adik-adik bisa kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Oh Bisa kasih tepuk tangan buat Yesus, Yes. haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena hari ini kami sudah lebih lagi memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kakak-kakak Tuke yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati lidah bibirnya, Engkau berikan kata-kata yang sederhana Tuhan, sehingga kami dapat menerimanya ya Bapak, dan kami dapat memahaminya dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan.
Yang siap adik-adik bisa sama-sama katakan, Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Pastinya baik dan luar biasa kan? Nah, hari ini kakak mau cerita sesuatu. Judulnya adalah Panas Hati. Adik-adik bisa baca ya di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Tapi sebelumnya kita mau lihat video dulu ya. They left the Garden of Eden. Adam and Eve had two sons, Cain and Abel. Cain became a farmer. Abel became a shepherd. Every day Cain worked in his fields while Abel took his sheep to graze. Abel loved God. He wanted to do the things God asked of him. He liked bringing gifts to God, and he loved to worship him. Cain was different from his brother. He did not want to do what God wanted. He wanted to do his own thing. Cain didn't want to think about what had happened to their parents. You remember what happened. God told Adam and Eve that they could eat from any tree in the garden except one. If they ate from that tree, they would die. But Adam and Eve listened to Satan and ate fruit from the tree. They did not die right away, but they had to leave their beautiful home. God told them about his plan to send his son to die for them, but it would be some time before Jesus came to earth. So God found a way to show Adam and Eve what it meant to die. After Adam and Eve sinned, God created clothes with the skin of animals. And as they watched the flowers die and the leaves fall from the trees, they began to understand a little bit about death. Then God showed Adam how to make an altar of stones. He showed him how to take a perfect lamb from the flock and place it on the altar. Adam was to kill the lamb and offer it as a sacrifice. Sacrificing an animal was a way for Adam and Eve to say they were sorry for their sin. It was also a way to show that they believed the promise that Jesus would come. This sacrifice was to remind Adam and Eve that Jesus would die for their sins. Adam and Eve felt terrible when they understood this. When they were old enough, Cain and Abel learned to sacrifice animals for their worship too. Abel accepted God's promise that Jesus would die for him. He wanted God to know he trusted his promise to send a Savior. So he built an altar and sacrificed a lamb from his flock. God accepted his offering and sent fire from heaven to burn it up. Cain knew they should offer sacrifices to God, but when it was time for him to make a sacrifice, he did not do it God's way. He built an altar just as Abel had done, but he put fruits and vegetables that he had grown on the altar, instead of the lamb that God asked him to use. God didn't accept Cain's offering. He didn't send fire from heaven to burn it up. Abel tried to tell Cain to do what God said, but Cain was stubborn. He was angry because God didn't accept his offering. He was angry at Abel too. He was so angry that he killed his brother. God sent Cain away from his family after that. If only Cain had done as God had asked him to do. If only he hadn't become jealous and angry. If only he had been a peacemaker. Aren't you glad you don't have to kill a lamb for your worship? Aren't you glad that Jesus came and died? Nah, adik-adik udah nonton videonya belum? Videonya cerita tentang apa tuh? Iya bener, videonya cerita tentang Kain dan Habel. Nah, di situ Kain iri melihat persembahan Habel, adiknya, itu diterima sama Tuhan. Tapi persembahan Kain sendiri itu enggak diterima. Akibatnya Kain ini punya perasaan iri hati. Nah, iri hati itu apa sih, Kak? Iri hati itu adalah perasaan kurang senang ketika melihat orang lain
itu lebih dari kita. Seharusnya Kain itu melihat dirinya sendiri dan memperbaiki dirinya. Kenapa sih persembahannya dia itu gak diterima? Karena pastinya mereka sudah diajari sama papa mamahnya. Adik-adik tahu gak papa mamahnya siapa? Papa mamahnya adalah Adam dan Hawa. Nah, mereka pasti sudah diajarin gimana sih cara memberi persembahan yang benar. Nah, sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik nih, siapa yang salah di sini? Kain atau iblis yang membujuk Kain? Ya, semuanya bergantung pada Kain itu sendiri. Kalau Kain memutuskan untuk dia itu gak mau dibujuk sama iblis, ya dia gak akan jatuh dalam dosa. Tetapi karena hati Kainnya ini panas dan Kain iri hati, akibatnya Kain diseret dan dibujuk sama iblis untuk menjatuhkan si adiknya, untuk membunuh Habel. Harusnya keinginan untuk membunuh adiknya itu Kain buang jauh-jauh. Tapi dia malah lakuin. Dan akhirnya Kain berdosa. Nah, adik-adik pernah gak sih iri kalau teman-teman adik-adik nih punya kemampuan lebih? Atau mungkin adik-adik iri ketika teman-teman kita lebih hebat dari kita? Nah, adik-adik nih, kakak mau kasih tahu. Kalau kita melihat teman kita nih punya kemampuan tertentu, jangan iri. Tetapi cobalah sampai mana sih kita bisa untuk melakukan kemampuan itu. Tapi kalau memang adik-adik gak bisa untuk lakuin itu, jangan sedih. Karena Tuhan kasih kemampuan khusus untuk setiap orang. Contohnya nih, kakak mau kasih contoh. Misalnya, kita pingin kayak teman kita yang juara kelas atau yang nilainya selalu bagus. Ya kita harus berusaha. Berusahanya dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Selama kita bersaing sehat, gak curang, gak licik, terus gak menjatuhkan teman kita, itu gak apa-apa. Yang penting kita sudah lakuin yang terbaik. Nah, tapi kita juga harus bersyukur nih dengan apa yang Tuhan sudah kasih atau berikan buat kita. Karena Tuhan itu kasih yang terbaik pada saat yang tepat. Jadi kalau kita nih belum bisa dapetin apa yang kita inginkan, bisa jadi itu belum waktunya. Artinya kita belum siap untuk dapetin apa keinginan kita. Atau mungkin hal itu bukan jadi kebaikan kita. Jadi kita gak dikasih sama Tuhan. Nah, selain itu dengan bersyukur hati kita jadi tenang, terus hati kita jadi damai. Tapi bukan berarti kita jadi malas ya. Bukan berarti kita jadi pasrah dan gak mau berusaha lagi. Tapi kita tetap harus berusaha lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya apa sih Kak dari cerita hari ini? Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita hari ini Kak? Yang pertama, jangan punya rasa iri hati. Iri hati itu sepertinya dosa kecil ya. Tapi gak ada dosa kecil dan dosa besar. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Yang kedua, iri hati membuat hati kita gak damai dan gak tenang. Karena iri hati orang bisa berbuat jahat. Seperti Kain tadi. Kain membunuh adiknya. Karena iblis dengan mudah membujuk orang yang hatinya lagi gak damai, lagi gak tenang untuk melakukan dosa. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Daripada kita iri hati, lebih baik kita bersyukur aja sama apa yang kita punya. Dan harus berusaha untuk lebih baik lagi.
terus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Amsal 14 ayat 30. Kakak bacain ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik dan tetap lakuin protokol kesehatan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kakak mau ajak untuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru, kami belajar untuk tidak iri hati, bahkan kami mau belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan yang tolong pimpin kami ya, supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan juga yang sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kita tadi udah selesai ya kan dengerin firmannya ya kan? Kak Pina. Sekarang saatnya pengumuman. Oke, pengumuman yang pertama yaitu Cool Kids akan diadakan via Zoom setiap hari Jumat jam 5 sore. Yes, pengumuman yang kedua yaitu ada ibadah 2K. Yang pertama di ibadah untuk kelas kecil dan kelas besar. Nah yang kelas kecil gimana tuh ibadahnya Kak? Yang kelas kecil bakal ada live via YouTube ya Kak, lewat jam YouTube. 8 pagi. Yes, jam 8. Dan untuk kelas besar ada ibadah 2K kelas besar jam 10 pagi via Zoom meeting. Nah terus Kak Pina ada satu lagi yang spesial nih Kak. Apa tuh? Karena minggu depan itu minggu ketiga, Iya. kita akan sama-sama mengadakan pengurapan. Nah jadi buat adik-adik kelas kecil yang mau ikut pengurapan bisa datang di Zoom ya Kak Pina ya. Iya, Kak Jam Juan. 10 pagi ya, oke. Jangan lupa ya dicatat. Nah dan yang terakhir ada satu lagi Kak Pina. Jangan lupa adik-adik harus follow Instagram kingskid_2K Kak Juan. karena di sana ada informasi seputar Camp 2K kemarin Kak Pina. Oh iya Kak, keren ya. banget ya Camp Kak. 2K terus habis itu ya kemarin ya. Terus habis itu akan ada informasi ibadah-ibadahnya juga Kak. Iya, Terus ada Kak. aktivitas-aktivitas lainnya Kak Pina. Kak. Yes, banyak banget ya. Dan mungkin itu aja pengumumannya Kak Pina. Iya. Sekian pengumuman dari Kak Juan dan Kak Pina. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah.